Melodies? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kontrol Film. Di kesempatan ini, seperti biasa kita akan mengupas sebuah film bertema horor yang berjudul Evil Dead Rise 2023. Film ini disutradarai oleh Sam Raimi, yang mana beliau sudah sangat tenar dalam dunia perfilman karena berhasil menyutradarai beberapa film epik seperti film ini, film Spider-Man, film Doctor Strange, dan juga banyak film terbaik lainnya. Nah, daripada makin penasaran, mari kita langsung aja ke alur filmnya. Di awal film, kita akan dibawa ke sebuah danau yang terlihat ada seorang wanita bernama Stephanie dan pria bernama Caleb yang lagi nyantai di pinggir danau. Mereka nggak hanya berdua, ada lagi seorang wanita di sana yang bernama Jessica. Tapi si Jessica itu lagi nggak enak badan. Nah, si Stephanie ini merupakan sepupunya Jessica, sedangkan pria yang bernama Caleb ini adalah boyfriendnya Jessica. Kemudian, Stephanie kembali ke kabin untuk memeriksa keadaan Jessica. Terlihat dianya masih terbaring lemas di atas ranjangnya. Lalu Stephanie duduk di dekat sana seraya menunggu Jessica bangun. Saat sedang menikmati cerita novel, tiba-tiba Jessica tahu-tahu udah duduk di atas kasurnya. Dan anehnya lagi, dia bisa membaca buku yang dipegang oleh Stephanie tanpa melihatnya. The intense horror of my nightmare came over me. A child's face looking through the window. Di sini, Stephanie mulai merasa ketakutan, lalu Jessica terjatuh dari kasurnya dan mengeluarkan cairan putih-putih dari mulutnya yang entah itu cairan apa. Ketika Stephanie mendekatinya, lalu Stephanie kembali ke danau dan menemui Caleb dalam keadaan kulit kepala yang sudah terkelupas. Ternyata Jessica juga datang ke sana dan langsung mengambil drone milik Caleb lalu menghantamkan drone itu ke wajahnya. Di sini Caleb berusaha membantu Jessica tapi dia malah ikutan jadi korban. Kemudian kita kembali ke satu hari sebelum kejadian itu terjadi. Di sini kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Beth. Beth ini merupakan anggota grupis. Bagi kalian yang belum tahu, grupis itu semacam sebutan untuk seseorang yang ingin mencari kedekatan dengan musisi ataupun selebriti favoritnya, baik secara intim ataupun emosional. Ya, kalian tahu lah ya. Jadi, dia menganggap dirinya merupakan bagian dari kru salah satu band musik di sana. Beth yang lagi di toilet sedang menggunakan test pack untuk mengecek kehamilan. Dan pas dilihat, hasilnya ternyata positif. Kemudian kita beralih ke seorang perempuan yang bernama Ellie. Mom, You're not going to any protest on your own. I put it on that myself. Ellie merupakan seorang single parent dengan 3 orang anak. Anak pertama bernama Bridget yang kerjanya suka ikut kegiatan aktivis. Kedua si Danny yang suka banget nge-DJ. Dan yang terakhir bernama Casey, bocil enjoy. Diketahui Ellie sudah bercerai dengan suaminya dan sekarang dia tinggal bersama ketiga anaknya di sebuah apartemen sederhana. Tak lama kemudian, ada yang membunyikan bel pintu mereka. Ternyata yang datang adalah Beth, dan Beth merupakan adiknya Ellie. Beth mengatakan bel di lantai bawah sudah rusak. Ellie pun menyahut dia sudah telat bayar sewa selama sebulan karena gedung apartemen ini semuanya sudah rusak. Dan bulan depan gedung ini mau dirobohkan. Jadi mereka berencana ingin pindah ke tempat baru yang lebih bagus. Dan info sedikit, gedung apartemen ini dulunya adalah sebuah bank. It's for badass rock chicks. Speaking of which, Kemudian Ellie menyuruh anak-anaknya untuk beli pizza biar mereka ada cemilan.
Ketika anak-anak sudah pergi, Beth bertanya kemana suaminya. Ellie pun menjelaskan kalau suaminya sudah pergi entah kemana. Suami Ellie percaya dengan membayar tunjangan anak sama dengan mengasuh mereka dari jarak jauh. Beth berkata, kenapa Ellie tidak memberitahunya mengenai hal tersebut kalau dia tahu dia akan datang secepatnya untuk membantu. Ellie pun menjawab, aku sudah menelponmu 2 kali, tapi tidak ada jawaban darimu. I called you. Twice. Look, you can sleep on the sofa tonight. Di dalam kamar mandi, Beth baru membuka pesan yang dikirim Ellie 2 bulan yang lalu saat dia dan suaminya akan berpisah. Di sini, dia sangat merasa bersalah. Tapi Ellie tidak marah kepada Beth. Ellie tahu kalau Beth juga sedang ada masalah. Singkat cerita, anak-anak sudah pulang dari membeli pizza. Ketika mereka berada di parkiran apartemen, tiba-tiba terjadi gempa di sana. Ketika gempa itu sudah berhenti, Danny menemukan sebuah lubang akibat goncangan gempa tadi. Pas dicek, ternyata dalam lubang itu ada perangkas bank yang sudah tua. Karena penasaran, Danny pun masuk ke dalam sana dan membongkar semua barang yang ada di sana. Kali aja masih ada uang yang tertinggal di sekitar perangkas itu. Tapi dia malah menemukan beberapa surat lama dan ada foto pendeta yang sedang memegang sebuah buku. Di sana dia juga menemukan kepingan-piringan hitam yang langsung Danny simpan di dalam tasnya. Di ruangan lain, Danny menemukan sebuah peti yang di atasnya sudah digantung banyak jimat perlindungan yang di dalam peti itu. Danny menemukan barang yang dibungkus dengan kain yang ternyata pas dibuka isinya adalah sebuah buku kuno. Di sisi lain, akibat gempa tadi, Ellie menjadi panik karena anak-anak masih berada di luar. Dia pun meminta tolong tetangganya yang bernama Gab untuk mencari anak-anak. Baru aja mereka ingin keluar, ternyata anak-anak sudah kembali menggunakan lift. Saat di dalam kamar, Danny mengajak Bridget membuka buku yang baru dia temukan. Karena buku itu terlihat antik, Danny pun berencana ingin menjualnya karena mereka tahu ibu mereka lagi membutuhkan uang tambahan. Kemudian, Danny mencoba membuka buku itu, tapi jarinya malah terluka. Buku itu pun menyerap tetesan darah dari jarinya Danny, dan kemudian buku itu terbuka dengan sendirinya. Di dalam buku itu, terdapat tulisan-tulisan kuno dan gambar-gambar yang sangat mengerikan. Bridget yang mulai gak nyaman langsung menutup bukunya dan dia menyuruh Danny untuk mengembalikan buku itu. Tapi bukannya dikembalikan, Danny malah makin penasaran kemudian mengambil piringan hitam yang dia temukan lalu memutarnya menggunakan speaker DJ-nya. Good afternoon, my fellow clergymen. I would like to present what I believe to be one of the 3 fabled volumes of Naturum de Monta, the Book of the Dead. Terdengar suara pendeta yang bernama Marcus Littleton. Dia merupakan penjaga perpustakaan di Katedral Santo Petri. Pada pembicaraannya, dia mengundang para pendeta untuk menyaksikan pembukaan artefak unik yang bernama Naturum Demento atau Kitab Kematian. Dia menjelaskan sampel buku itu diketahui terbuat dari daging manusia yang diawetkan dan bagian dalam serta lukisannya ditulis menggunakan tinta darah. Di sana terdengar banyak orang yang tidak setuju kalau buku itu dibuka. Bahkan mereka juga meminta buku itu untuk dihancurkan. Jadi, orang yang bernama Damien Shanahan dan Pastor Hugo Cortez, mereka secara diam-diam menerjemahkan tulisan yang ada di buku kematian tersebut. Dia juga berkata, di setiap halaman buku itu terdapat beberapa ritual dan mantra-mantra kuno yang memungkinkan adanya kontak dengan makhluk supranatural yang ada di neraka. Kemudian mereka mulai membaca mantra tersebut. Di sini, Danny berusaha menghentikan rekaman itu, tapi anehnya rekaman tersebut nggak bisa dihentikan. Lalu buku itu terbuka sendiri pada halaman pertama dan terlihat gambar seorang wanita berwajah iblis
Lalu di dalam lift, Ellie mulai merasakan ada yang aneh di mana dia mendengar suara bisikan di telinganya. Lalu kemudian di dalam apartemen, Beth dan anak-anak mulai heran karena cuma lampu di kamar mereka yang mati. Gak lama kemudian, terlihat Ellie sudah kembali ke apartemennya. Tanpa sepatah kata pun, Ellie langsung pergi ke dapur dan memasak sesuatu. Mel. Beth dan anak-anak mulai cemas dengan tingkah Ellie yang berubah. Lalu Ellie seketika tersadar dan berkata, ada sesuatu di dalam dirinya. It's in me. Kemudian Ellie jatuh pingsan. Dengan cepat, Danny dan Beth membawa Ellie untuk pergi ke rumah sakit, sementara Bridget bersama Casey menunggu di apartemen. Ketika mereka ingin keluar, ternyata lift tersebut sudah rusak. Akhirnya, mereka memutuskan untuk lewat tangga darurat. Akibat gempa berusan, tangga yang menjadi salah satu jalan mereka pun ternyata sudah runtuh dan mau nggak mau, mereka kembali membawa Ellie ke dalam apartemen. Bibi Beth langsung memanggil tetangga Ellie yaitu Gabe sama Pak Fonda dan dia menceritakan semua yang sudah terjadi dan kini Ellie sudah tak bernafas dan divonis sudah tewas. Gabe pun mengajak mereka untuk mendoakan kepergian Ellie yang doanya kurang lebih berbunyi Similekete, similekete, similekete. And the souls of all the faithful departed through the mercy of God. Di sini kecemasan mereka mulai menjadi-jadi yang dimana semua telepon tidak mendapat sinyal. Kemudian Gabe teringat kalau masih ada tangga darurat di sisi utara gedung. Tapi untuk mencari ke tangga darurat itu, mereka harus melewati kamar tak berpenghuni dan mereka harus membuka paksa kamar itu terlebih dahulu. Di sisi lain, Beth masih menemani jasadnya Ellie sampai bantuan datang. Lalu tiba-tiba Lalu kemudian Ellie kembali bangkit, tapi yang pasti itu bukan lagi Ellie. Di sini Beth merasakan kalau tubuh Ellie sangat panas dan mereka pun memasukkan Ellie ke dalam bak mandi. Lalu tiba-tiba Ellie yang sudah benar-benar menjadi iblis berusaha menyerang mereka semua, bahkan anaknya sendiri. Di sini Ellie berhasil melukai Bridget, tapi Danny langsung menolongnya. Lalu Ellie menggunakan cara cap cip cup untuk memilih siapa yang akan dia serang terlebih dahulu. Meanie. Tapi tiba-tiba Gabe datang ke sana. Tanpa basa-basi, Ellie langsung menyerang Gabe dan memakan matanya. Dia juga menyerang orang lain yang ada di sana. Karena mendapati kesempatan, Beth langsung mengunci pintu apartemennya. Get away from the door. Lalu di sini, Bridget sadar dan dia berkata kepada Danny, ibu mereka sekarang kok mirip seperti salah satu gambar yang ada di buku tersebut. Dan dia menyalahkan Danny, harusnya Danny tidak pernah mengambil buku terkutuk itu. Tapi Danny yang ketakutan merasa kalau ini bukan salahnya dan mereka sedikit bertengkar. Beth langsung memisahkan mereka dan menyuruh mereka untuk tidak saling menyalahkan satu sama lain. Kemudian Danny pun menunjukkan sesuatu kepada Beth. Dia menunjukkan buku terkutuk itu dan piringan hitam yang berisi suara pendeta yang membaca mantra-mantra di dalam buku tersebut. Lalu tiba-tiba buku itu terbuka sendiri, memperlihatkan seorang wanita dengan tentakel dan cairan hitam yang keluar dari mulut dan juga matanya.
Gambar itu akan memberikan pertanda kepada Bridget. Akibat luka dari serangan Ellie sebelumnya, membuat Bridget perlahan juga ikutan terkena ketukan. Sementara itu, Casey mendekati pintu karena mendengar ibunya bernyanyi lagu kesukaannya. What's wrong with you, Mom? Ellie terus membujuk Casey agar dia membukakan pintunya. Open up and let us in, Cassie. Casey yang masih pendek antena pun merasa ibunya sudah baikan, lalu dengan ceroboh membuka pintu tersebut. Untungnya Danny dan Beth langsung menyelamatkan Casey. Di saat yang sama, terdengar suara berisik dari arah dapur. Beth pun segera memeriksanya, ternyata di sana sudah ada si Bridget yang lagi nongkrong di sudut. Beth pun bertanya, "Dek, ngapain di sana?" Dan ternyata dia lagi asik nyemilin gelas kaca layaknya kesurupan kuda lumping. Kemudian Bridget mengejar Danny masuk ke kamar lalu menyerang Casey. Setelah itu, Danny membungkus Bridget dan mengikatnya untuk berjaga-jaga. Lalu di sini Beth ingin mendengarkan isi dari kaset piringan hitam tersebut. Tapi Danny merasa itu terlalu beresiko. Takutnya kata-kata di dalam kaset itu akan membangkitkan lebih banyak iblis. Tapi Beth tetap ingin mendengarnya karena mungkin aja dalam kaset itu sudah ada tutorial menghentikan semua kutukan ini. Di sini Beth agak sedikit pinter karena dia menggunakan headphone. Gak kayak si Danny yang malah menggunakan speaker DJ Opus Remake. Naturum Demonto cannot be destroyed. When you find it, bury it deep in our secret vault. Nothing can stop this demonic force. All you can do is run. Di sisi lain, Ellie berhasil menemukan cara masuk ke dalam apartemen. Danny dan Casey mulai mendengar suara ada orang berjalan di atas loteng. Danny yang ketakutan pun ingin memanggil Beth di dalam kamarnya. Lalu dia menyadari Bridget telah kembali bangkit. Told you should have put the book back, Danny. Sementara Beth juga tidak menyadari kalau Ellie sudah berada di belakangnya. Di luar, Beth menemukan Danny yang sudah sekarat setelah ditikam oleh Bridget dan akhirnya dia meninggal dunia. Ellie kemudian kembali menangkap Beth dan di sini iblis itu tahu kalau Beth sedang mengandung. Two souls. Lagi-lagi, Beth berhasil selamat dan dia langsung mengajak Casey keluar dari apartemen tersebut. Di luar kamar apartemen, Beth melihat pemandangan yang sangat horor yang dimana seluruh penghuni apartemen itu sudah dibunuh oleh Ellie. Kemudian, Beth mengambil shotgun milik Pak Fonda guna membuka pintu menuju tangga darurat. Ketika dia ingin menembak pintunya, tiba-tiba lalu kemudian terlihat Danny dan Bridget kembali bangkit, bahkan gak hanya mereka saja. Semua orang yang tewas di sana dibunuh oleh iblis itu kembali bangkit. Beth langsung membawa Casey masuk ke dalam lift yang ternyata gak rusak, melainkan pintunya saja yang terhalang oleh kunci mobil. Di dalam lift, mereka kembali diteror dengan darah yang tiba-tiba muncul memenuhi lift tersebut. Sementara para iblis yang sudah bangkit kembali bergabung dan berevolusi menjadi iblis kocak atau rajanya iblis. Kemudian iblis itu mengejar Beth melalui gorong-gorong yang ada di atas lift. Untungnya sebelum mereka tenggelam di genangan darah, lift itu mencapai bobot maksimal dan terjatuh ke lantai dasar. Cassie. Am I dead? Dengan cepat, mereka menuju ke parkiran dan masuk ke dalam mobil. Tapi tentu saja, iblis itu takkan melepaskan mereka.
It's coming! Karena pintu di parkiran itu sudah mulai mau menutup, Beth langsung menarik Casey keluar dari sana, tapi sayangnya iblis itu mengambil gergaji mesin untuk membunuh Casey, tapi untungnya Beth segera tiba. Beth langsung mengambil gergaji mesin yang dilempar oleh iblis tersebut. Dan tentu saja, gergaji mesin adalah senjata yang paling OP. You know, you really do look like Horrible grouping! Dan akhirnya, mereka berhasil mengalahkan iblis itu dan segera menjauh dari sana. Keesokan harinya di apartemen itu, kita melihat si Jessica atau wanita yang kesurupan di awal film tadi yang baru saja keluar dari kamarnya. Ternyata si Jessica juga tinggal di apartemen tersebut, tapi mereka beda lantai. Keluarga Ellie di lantai paling atas, sedangkan Jessica berada di lantai bawah. Karena keasikan tidur, jadi Jessica nggak tahu dengan kejadian heboh semalam. Pada pagi itu, Jessica berencana pergi berlibur ke kabin milik pacarnya yang kita lihat di awal film tadi. Nggak lupa juga dia mengajak sepupunya yaitu si Stephanie. Kemudian dari spion kaca mobil, Stephanie melihat banyak genangan darah dan dagingnya berserakan di lantai. Lalu tiba-tiba dan film pun selesai. Dan sekian, terima kasih telah menonton. Well.